membuat kayak stigma bergo itu nggak cuman buat ibu-ibu gitu. Aku sih lebih kayak menjadikan Thai by Min Angels, maksudnya teman-teman aku dan aku tuh sebagai role model anak-anak muda. Kadang kan kalau misalnya remaja tuh menurut aku FOMO banget ya Kak. Kayak masih umur 15, 16 tuh FOMO banget. Apa yang role modelnya pakai, yang dia idolakan tuh pasti dipakai juga. Jujur aku tuh orangnya lumayan perfeksionis banget kalau masalah konten. Jadi kalau misalnya TikTok itu nggak FYP, bisa aja aku suruh take down, jadi edit yang baru. Jadi kayak harus FYP gitu. Oke. Jangan kebanyakan mikir, pokoknya 1 kali eksekusi itu lebih bagus daripada 1000 teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di The Power of Mother's Talk. Saya Hana Farid, dan di episode kali ini benar-benar bikin aku penasaran karena ini mematahkan persepsi aku waktu setiap aku ditanyain kalau misalnya mau bikin brand sekarang boleh apa enggak, atau enggak ada marketnya apa enggak. Nah, Thai by Min ini mematahkan persepsi aku bahwa bisa bikin brand apa kapan aja mulainya dan bisa langsung ketemu market yang pas. Langsung aja kita kenalan sama Yasmin Aziza. Yeay. Kak. Jadi aku tuh suka ditanyain, Han, kalau mau bikin brand sekarang masih ada gak ya marketnya? Terus aku selalu bilang, aduh udah marketnya udah penuh banget, gak usah lah bikin yang lain aja gitu. Tapi ternyata Thai by Min yang baru memulai di saat pandemi dengan market yang sangat spesifik justru bisa sangat niche dan bisa langsung ketemu audiensnya dan solid audiensnya. Jadi bisa langsung dikenalkan Thai by Min itu dari tahun 2020 saat pandemi, di saat Yasmin umurnya 15 tahun. Kemana aja kita 15 tahun. Jadi itu di saat 15 tahun masih SMA ya. Iya benar. Dan bisa mempopulerkan hijab bergo yang dulu mungkin persepsinya hijab bergo itu untuk orang tua, tapi sekarang hijab bergonya dipakai sama anak sekolahan. Nah, jadi untuk ibu-ibu yang suka ditodong sama anaknya, yang sekolahnya pakai jilbab, harus pakai jilbab, terus mau beli jilbab bergo instan yang ada slatingnya, itu adalah Thai by Min. Yeay, dibeli ya guys. Jadi ketemu, tiba-tiba aku mau fokusnya market anak sekolahan. Itu tuh gimana awalnya nih? Sebenarnya gimana ya Kak, aku tuh masih SMA, terus kayak masih SMA. Masih buta banget lah masalah bisnis. Jadi sebenarnya aku benar-benar trial and error sendiri. Jadi kayak menurut aku, tapi emang pakai jilbab SMA-nya? Iya, pakai jilbab. Kebetulan aku di MAN 4 waktu itu. Jadi madrasah aliyah negeri. Jadi pasti pakai hijab dan panjang gitu. Jadi ngalamin sendiri gimana Iya, rasanya kesulitan pakai jilbab bergo tapi yang sesuai ukuran gitu. Iya benar. Sebenarnya kalau misalnya kakak bilang tadi hijab resleting itu baru-baru launching Kak. Jadi kayak awalnya tuh bergonya tuh yang hits duluan tuh yang kayak bergo yang bikin tirus kayak gitu. Jadi dari polanya dibedain. Iya, jadi aku sebenarnya bikin produk itu lebih kayak menyelesaikan problem-problem anak sekolahan yang biasanya terjadi gitu. Terutama anak madrasah yang memang sehari-hari pakai hijab. Benar. Jadi audiens pertama sesama teman dulu. Iya, sesama teman dulu. Terus jualannya di mana dulu tuh? Jualannya aku pertama kali tuh di Shopee. Di Shopee pertama kali. Di Shopee. Dan ketemu akhirnya fokus ke anak sekolahan gitu. Padahal persepsinya kan pakai bergo itu kayak ibu-ibu gitu. Mematahkan persepsi itu cara-caranya apa aja? Misalnya talentnya atau sosial medianya juga kan aktif banget. Sampai sekarang aku lihat community-nya juga solid banget, ambasador-ambasadornya juga solid banget. Nah, itu sesuatu yang direncanakan atau go with the flow aja? Sebenarnya kalau membuat kayak stigma bergo itu nggak cuman buat ibu-ibu gitu. Aku sih lebih kayak menjadikan Thai by Min Angels, maksudnya teman-teman aku dan aku tuh sebagai role model anak-anak muda. Kadang kan kalau misalnya remaja tuh menurut aku FOMO banget ya Kak. Kayak masih umur 15, 16 tuh FOMO banget. Apa yang role modelnya pakai, yang dia idolakan tuh pasti dipakai juga. Kayak gitu. Oh ternyata dia keren kok, ke mall jalan-jalan pakai ini gitu. Gue coba juga kayak gitu loh Kak. Menjadikan kita role modelnya gitu apa? Gimana aja tuh caranya?
Eh, Kalau aku sih biasanya bikin konten yang memang misalnya kita ke mall jalan-jalan, terus kayak activity kita pokoknya style-nya tetap keren tapi pakai bergo gitu Kak. Dan waktu awal-awal memang pendekatannya selalu bikin konten gitu ya. Iya benar. Itu Yasmin sendirian semua ngerjain. Kalau awalnya sebenarnya awalnya aku tuh gak langsung kayak hire tim-tim gitu. Jadi kayak aku sama satu tim sosmed aku doang. Tapi lama-lama karena udah fokus banget jadi kayak nambah karyawan lagi gitu. Oke. Yang paling susah kan itu memang bikin FOMO. Kita tahu anak muda gampang banget ya kalau udah jualan, nanti kalau FOMO pasti dibeli. Yang susah kan menanamkan kefomoan itu gitu. Awal mulanya sampai akhirnya diidolakan, sampai orang-orang misalnya jadi FOMO pengen ikutan. Apa sih faktor-faktor pentingnya? Apakah sosoknya, ataukah cara hangoutnya, ataukah cara bikin videonya? Yang keren tuh kayak gimana sih sama audiensnya Tai By Min itu? Oke, sebenarnya kalau aku sih waktu itu awalnya kayak nggak ketidaksengajaan ya Kak. Aku kayak sebenarnya nggak pernah mengira kalau Tai By Min ini bakal terkenal gitu. Maksudnya apa ya, dulu tuh awalnya aku pertama kali tuh bikin acara ulang tahun, terus pakai apa namanya baju sekolah, dan mereka kira kayak kok sekelas cantik-cantik banget gitu. Jadi kayak Dan itu satu man semua, satu man. enggak itu aku apa namanya ngundang influencer gitu, dan itu sebenarnya nggak sengaja Kak. Jadi kayak apa dari situ ternyata orang-orang tuh suka ya konten-konten kayak gini. Akhirnya aku bikin konten-konten yang seperti itu sih, relate kayak gitu. Aku sih lebih kayak sebenarnya nggak banyak pikiran aku yang kayak kayaknya aku harus kayak gini-gini. Namanya juga maksudnya anak SMA bikin brand. Jadi pikirannya tuh nggak jauh banget gitu loh Kak. Jadi kayak pengen bikin konten aja pakai seragam iya, SMA, benar. pakai bergo itu. Waktu itu bikin di mana tuh? Bikin di waktu itu di McD karena kan belum boykot. Ya benar, karena belum pandemi. Itu belum pandemi, belum ada boykot-boykotan, jadi kayak masih aman lah. Jadi bikinnya di fast food restoran. Iya, gitu ya. dan waktu itu kan mikir budgetnya kecil Kak. Jadi kayak ya udahlah kita di McD aja, belum bisa nyewa hotel atau apa, itu belum mampu uangnya. Memang sudah bisa nyewa hotel sih gitu. Jadi udah kebayang ya dari fast food restoran nanti bikin event sampai nyewa hotel nih. Apa sih kalau misalnya persona apa sih dari Tai By Min ini? Misalnya cewek sekolahan, terus cewek yang kayak gimana sih audiensnya Tai By Min itu? Sebenarnya audiens Tai By Min tuh cewek sekolahan ya yang pertama. Terus kayak memang yang apa ya, kayak FOMO-nya tuh kayak gue hits nih kalau pakai ini. Kayak kalau masuk Tai By Min tuh hits. Kalau aku baca dari komen ya. Oke. Biasanya Tapi kayak apakah gitu. itu juga ada genrenya ini tuh? Aku tuh hits di kalangan misalnya sekolah pesantren gitu, atau enggak di sekolah negeri, atau enggak di sekolah itu ada genre-genre lagi nggak? Nggak, sebenarnya kalau pesantren malah justru kayaknya enggak deh Kak. Justru kayak ya udah yang negeri-negeri yang lebih general gitu sih. Karena hijab aku memang nggak terlalu panjang. Jadi kayaknya mungkin kalau misalnya kayak jilbab itu kan bener-bener panjang, dan itu emang cocoknya buat kayak anak-anak pesantren yang syar'i ya kayak gitu kan. Kalau aku tuh emang lebih kayak yaudah yang gaul kayak gitu, karena mungkin akunya juga apa namanya pengennya sebenarnya kayak gitu, karena kayak kalau syar'i itu aku belum siap dengan Ini kayaknya Yasmin tipe di SMA-nya anak gaul gitu ya? enggak juga sih. Kan biasanya kalau di satu sekolah ada tuh geng-geng anak gaul, terus yang sering diomongi. Oh enggak, kalau itu aku SMA tuh aku anak baik-baik dan organisasi. Anak organisasi tapi diidolakan gitu itu ya. aku nggak tahu kan. Jadi makanya teman-temannya mau pakai karena melihat Yasmin sebagai sosok yang diidolakan gitu. Mungkin ya, aku nggak tahu sebenarnya. Atau brand ambassador yang ditariknya itu adalah sosok-sosok yang diidolakan di. Iya benar, benar banget. Namanya siapa aja sih? Mungkin aku nggak tahu ya karena udah jauh ya masa-masa SMA. Tapi kayak cara menemukan sosok-sosok ini tuh caranya Yasmin gimana? Atau harus gaul juga ke SMA lain? Kalau aku sih yang pertama kalau nyari brand ambassador itu pastinya harus dia tuh followersnya
banyak lah ya, karena kan Followers. nggak mungkin lah kalau misalnya kita ngerekrut brand ambassador yang followersnya sedikit gitu. Nah terus juga yang emang diidolakan sama anak-anak remaja gitu. Nah aku tuh brand ambassadornya sekarang 2. Yang satu Ombre School, yang satu lagi Vinazia. Nah kalau Ombre School tuh memang anak sekolah banget, dia pesonanya, dia selalu apa ya, ngepromosiin barang-barang anak sekolah juga gitu. Awal kenalannya emang maksudnya ngelihat oh dia followersnya segini nih, oh kayaknya banyak yang suka karena likesnya banyak gitu. Ngelihatnya kayak gitu atau karena kenal in person, kenal langsung terus akhirnya ditanyain? Karena sebenarnya aku tuh sebelumnya brand ambassador aku itu Rahas. Jadi dulu tahun lalu itu brand ambassador aku tuh Rahas itu dia memang anak sekolah banget lah gitu. Nah terus dia juga punya geng namanya Ombre School. Nah jadi aku waktu itu ngekontrak secara barengan sih, Rahas sama Ombre School. Tapi Rahasnya udah selesai, Ombre Schoolnya belum gitu. Ombre School tuh nama geng? Iya, nama geng dia di sekolahan. Jadi kayak emang aku nge-endorse anak-anak sekolah gitu. Gemes banget. Aku langsung flashback sekian puluh tahun ke belakang. Tapi jadi awalnya kenal Rahasnya dulu. Iya benar, Okay. kenal Rahasnya dulu. Ternyata dia punya akun lagi nih sama temen-temennya. Ya udah sekalian semuanya gitu. Brand ambassador juga ganti-ganti kan? Iya ganti-ganti dong Kak, karena kan anak sekolah ganti-ganti terus. Tapi terus SMA Iya, terus. SD kalau bisa di SD. Terus ini juga kan Thai By Min likes-nya banyak banget ya. Engagement-nya bagus banget. Kita udah ngelihat engagement rate-nya bagus banget. Untuk memancing kefomoan tadi, selain dari video, apa sih kunci-kunci success rate-nya, success story-nya Thai By Min gitu. Misalnya ya jangan cuma di online aja, tapi di offline-nya juga berteman atau ada kisah-kisah lain apa dari hook-nya, hook konten gitu. Iya. Gimana sih cara ngomong ke anak SMA gitu biar FOMO-nya itu terus ada? Oke, sebenarnya kalau dari aku sendiri, aku tuh biasanya kalau setiap misalnya mau photoshoot gitu, aku tuh selalu planning banget Kak. Jadi kayak aku riset dulu konten-konten apa sih yang viral, yang relate sama anak remaja, kayak semuanya dari mulai kayak film yang relate sama anak remaja tuh apa, kira-kira harus ngundang siapa ya yang relate sama anak remaja sekarang, yang lagi hits banget disukain anak remaja sekarang. Dan setelah itu aku tuh bikin konten plan Kak, jadi benar-benar semua itu terplanning kayak kita bikin konten plan banyak, terus nanti ketika kita posting itu apakah viral atau enggak. Kalau misalnya viral kita ulang lagi gitu. Kayak jadi emang apa sih, setiap bulan tuh pasti selalu dievaluasi. Terus juga jujur aku itu orangnya lumayan perfeksionis banget kalau masalah konten. Jadi kalau misalnya TikTok itu nggak FYP, bisa aja aku suruh take down, jadi edit yang baru. Jadi kayak harus FYP gitu. Oke, dengan raw video yang sama gitu. Maksudnya dengan take video yang sama tapi diedit ulang atau harus take ulang? Nggak take ulang, karena kita take tuh 1 kali dalam sebulan aja Kak. Jadi buat 30 hari gitu. Wow. Jadi kayak Sungguh nanti efektif. pakai video-video yang lain, coba digabungin ini gitu, sampai nanti FYP at least sebenarnya kayak lebih dari 10.000 gitu yang nonton. Nah tadi ngomongin brand ambassador juga minimal followersnya berapa sih? Kalau aku tuh sebenarnya ngelihatnya lebih ke viewersnya sih Kak. Maksudnya kayak kalau misalnya itu influencernya mungkin followersnya 100 ribuan, tapi dia itu pesonanya anak sekolah banget, terus juga videonya selalu rame, itu aku nggak apa-apa. Lebih kayak lihat ini orangnya tuh cocok nggak sih sama brand aku, kayak gitu sih. Pertama setelah ngelihat di online, apakah offline-nya juga diajakin pergi makan buat kenal gitu? Kalau aku sih sebenarnya suka banget temenan sih Kak. Jadi kayak, dan aku juga umurnya kan gak beda jauh ya sama mereka, jadi ya pasti aku main-main bareng kayak gitu sih. Diajakin main bareng juga. Karena emang jadi aku juga pengen punya teman baru aja sih, lebih kayak gitu, jadi hangout di luar kerjaan gitu. Oke, dan Yasmin kan sekarang udah kuliah nih. Tapi kan audiensnya tetap SMA gitu. Jadi makin lama makin hangoutnya makin lama sama anak-anak makin muda dong. Iya sih, cuman aku sih kalau sekarang gimana ya Kak, aku berusaha untuk bisa masuk ke
SMA, bisa masuk ke anak kuliah, bisa masuk ke yang 20-an ke atas, selesai 22 ke atas tuh aku berusaha untuk bisa gabung sama mereka-mereka. Berarti Yasmin juga emang pada dasarnya seneng hangout ya, seneng Iya, benar. bergaul, maksudnya kenalan sama orang baru gitu ya. Kalau balik lagi nih, melihat audiens anak SMA gitu yang gaul gitu. Mama ngelihat Yasmin sibuk banget ngurusin kerjaan ini dari SMA, itu pernah dilarang gak sih? Jujur pernah sih Kak. Jadi waktu aku mau kelas 3 SMA, itu kan harus Ujian akhir dan UTBK ya. Jadi kayak ngejar PTN. Nah, itu tuh sempat kayak udah stop jualannya, udah ini terakhir ya gitu. Tapi kayak aku nangis, kayak gak mau, aku mau jualan gitu. Tapi emang setiap tingkatan dulu dari SD, aku tuh kayak gak bisa dilarang gitu. Maksudnya gimana ya, mama tuh selalu kayak ayo belajar waktu SD. Tapi pas mama tidur, aku malamnya bikin slime buat dijualin ke teman-teman gitu. Itu SD. Jadi emang aku suka jualan gitu. Kayak itu tuh kayak apa ya, refreshing aku sebenarnya kayak gitu Kak. Sampai akhirnya pas mau, ya alhamdulillah lulus ya, nilai aman nih, baik, papa happy, mama happy. Waktu itu kebetulan alhamdulillahnya ini mukjizat Allah masuk PTN jalur undangan, jadi aku nggak UTBK. Apa jangan-jangan dikasih proposal ya? Dikasih, aku sudah berhasil menjual ini jadi jalur khusus. Ya pokoknya waktu itu sebenarnya pas SMA sih karena kayak mama papa udah di titik capek kayaknya, ya udahlah gitu, menerima. Anak berapa sih Yasmin? Anak satu perempuan. Akhirnya ya udah Kak, akhirnya aku jualan, terus mama kayak ya udah yang penting kamu kuliah. Itu udah kayak udah alhamdulillah banget aku kuliah. Dan ternyata mama sekarang ikut ngebantuin. Iya benar. Karena mama ngelihat potensinya sebesar itu, terus sekarang mama full nih ngebantuin Yasmin. Mama kayak ngurusin finance dan operasional, karena aku kayak ibaratnya aku yang gas, mama yang rem gitu. Karena kalau mama lebih rasional, kalau aku kan maunya gas terus gitu. Maunya maju, bikin konten, terus beli barang baru terus, nyetok barang terus gitu ya. Terus sampai akhirnya mama masuk, papa udah happy lah ya sekarang ngerjain ini. Timnya tuh ada berapa banyak sih di Tai By Min? Aku sih tim internal aku sebenarnya nggak terlalu banyak loh Kak. Sebenarnya kayak mungkin sekitar 20-an ya. 20-an tim kontennya yang tebel? Enggak, justru tim kontennya tuh paling 5. Tapi yang lainnya tuh sebenarnya yang buat packing kayak gitu-gitu Kak. Jadi admin dan lain. Kalau Yasmin paling fokus tuh ngerjain mana? Di produknya apa justru di kontennya? Aku marketing, full marketing. Jadi kayak kalau operasional sama finance itu mama. Gitu. Kalau aku full marketing, karena emang kayaknya nggak wasting time banget. Kalau aku tuh harus ngerjain semuanya tuh nggak bakal fokus gitu. Oke. Terus sekarang kayak udah mulai online, pasti pegawai juga jangan-jangan ada yang lebih tua dari Yasmin gitu. Kebetulan aku tuh Gen Z banget ya. Jadi pegawai itu ada yang lebih tua, cuman itu di operasional gitu, yang emang kirim-kirim barang gitu. Tapi kalau marketing itu semuanya mostly Gen Z Kak. Jadi seumuran Yasmin semua. Iya. Jadi spiritnya tuh spirit bikin konten gitu ya. Rata-rata emang teman-teman kuliah aku sih, gitu. Tapi dari beda jurusan. Jadi kayak Yasmin temennya banyak di mana-mana ya. Soalnya dari tadi BA awalnya temennya, terus ngajakin temennya, terus sekarang bikin brand juga temen-temennya juga gitu. Suka bikin offline itu juga sama teman-teman juga. Offline, misalnya eventnya Tai By Min, ambasador itu. Teman-teman aku sih. Rata-rata teman-teman juga. Iya teman-teman. Karena kenalan main ini, ayo udah aku undang gitu. Dan dari situ bikin konten juga gitu. Iya. Ketemu orang-orang, aku ngeliat deh ada konten yang lagi umroh bertiga. Nah itu juga ambasador kan? Iya. Itu bukan ambasador itu Kak. Apa dulunya pernah jadi ambasador? Dulunya pernah jadi ambasador, itu yang satunya aja yang tinggi ya? Bukan, yang pendek. Yang pendek. Ya itu kan karena yang bertiga itu sering banget kontennya. Iya. Kan umroh, terus udah gitu yang pergi kemana-mana ke Turki, ke Thailand. Itu sebelumnya brand ambassador ya.
Satu doang yang brand ambassador. Yang satunya tuh talent model aku aja sih kalau buat photoshoot gitu. Nah, ngebedain talent sama si brand ambassador kalau di Thai by Min gimana? Kalau misal talent photoshoot tuh ya kayak berdasarkan setiap bulan misalnya nih aku butuhnya kayaknya si ini ya udah kayak kontraknya tuh apa namanya buat photoshoot ini aja gitu Kak. Kalau brand ambassador kan panjang gitu. Oke. Cuman karena berkali-kali persepsinya kesannya kayak brand ambassador, tapi sebenarnya dia dikontraknya sebagai talent. Talent photoshoot aja. Oke, gitu. Kalau ngelihat momentumnya Thai by Min nih dari semua video-video yang katanya harus FYP, kalau nggak di take down gitu. Apa 3 video yang jadi momentumnya Thai by Min? Oke, ini nih naik tuh karena faktor apa aja? Maksudnya kalau misal FYP, Momentumnya. kalau misal biasanya tuh kalau maksudnya ini kalau misal video viral tuh kenapa gitu Kak? Itu biasanya kalau misalnya hooknya tuh bagus, terus isi kontennya tuh menarik, terus sama mungkin talentnya kayak emang lagi jadi apa ya, ibaratnya trending gitu, lagi diidolakan banget. Nah itu biasanya viral sih Kak. Oke. Dari sekian banyak video-video yang udah viral, video-video mana aja yang menurut Yasmin, oh ini nih momen ini nih akhirnya ke penjualan segini, momen ini yang akhirnya followersnya jadi banyak gitu kan, pasti ada tuh video-video yang berkesan banget buat Yasmin. Waktu itu pas pertama kali tuh yang bikin viral banget itu yang pas di McD itu Kak. Itu waktu itu naik banget, kayaknya sebulan itu bisa naik 50.000 followers. Oke, karena pakai baju SMA, terus pakai bergo itu, terus kelihatan gaul, makan di McD. Oke, satu, terus video apa ya? Itu tahun berapa tuh si video McD? 2021 apa 2022 deh kayaknya. 2022 itu benar-benar waktu awal ya. Iya, awal banget. Terus dan itu kena momentum mulai sekolah lagi. Benar. Jadi kayak langsung kena gitu. Karena harus pakai bergo baru dong, kerudung baru mau sekolah lagi. Kedua, video mana lagi? Kedua itu video waktu itu kayaknya di Bond Street deh. Kayak lagi main trampolin gitu Kak. Itu juga bikin FYP lagi dan convert ke followers Sales. juga ke sales. Karena lagi hangout melakukan sesuatunya itu ya. Terus ketiga Ketiga tuh satu lagi waktu itu aku di tempat les. Jadi kayak ini anak-anak les gitu. Terus habis itu kita naik angkot, habis itu kita main futsal gitu. Cewek-cewek main Iya, futsal. cewek-cewek main futsal. Dan ini followersnya perempuan nih semua? Iya, banyakan ada cowok juga sih Kak followersnya. Karena mungkin kayak cantik-cantik gitu kali ya. Jadi banyak yang follow tuh cowok juga sebenarnya. Karena aku lihat engagementnya itu kayak mungkin 60% cewek, 40% cowok. Jadi banyak juga cowok. Banyak juga cowok. Yang kayak ya cowok di umur-umur segitu juga kan lagi micing ya, mau pacarin ya, atau mau beli kado buat pacarnya. Aduh, aku speechless dengan tren anak muda ini. Terus jadi kalau disimpulin ya dari 3 itu emang 3-tiganya tuh harus sedang melakukan sesuatu ya. Jadi personanya kebayang kalau ya cewek gaul yang pakai Thai by Min ini tuh hangoutnya kemana, terus hangoutnya ngapain aja gitu. Terus kalau akhir-akhir ini ada nggak sih perubahan signifikan, karena katanya market itu berubahnya cepet katanya nih. Tapi kalau dari Thai by Min yang udah 5 tahun terus ngerasain audiensnya anak SMA pas Yasmin masih SMA sampai sekarang, berubah gak sih marketnya? Sebenarnya kalau marketnya aku ngerasanya gak terlalu berubah sih Kak. Gak terlalu, jadi emang style anak gaulnya anak SMA 5 tahun lalu sama sekarang hangoutnya masih ke tempat itu gitu. Masih hangoutnya masih vibe-nya tuh masih kayak ya yang jalan-jalan kesini ngelakuin sama teman-teman masih sama gitu. Masih sama sih Kak kalau menurut aku. Soalnya kan sebenarnya gini, kalau misalnya kita bikin produk anak sekolah tuh kenapa modelnya tuh gak cepet ganti? Karena memang sekolah tuh hijabnya tuh itu doang paling Kak. Maksudnya kan gak mungkin kan kayak misalnya gini, kalau misalnya mungkin target marketnya yang dewasa itu kan pasti cepet banget kan gantinya, yang motif ini ntar besok modelnya ini. Tapi kalau anak sekolah tuh biasanya hijab ya gitu-gitu aja gitu Kak. Itu kan lebih kayak kebutuhan ya kan. Jadi makanya emang modelnya tuh
nggak neko-neko gitu Kak, karena kan buat sekolah gitu. Satu orang tuh belanja berapa banyak sih? Jangan Satu orang tuh biasanya ada yang satu, ada yang dua. Sebenarnya macam-macam sih Kak. Ada yang kayak langsung ngeborong gitu. reseller udah ada? Reseller aku tuh nggak buka reseller. Nggak Jadi emang ini tuh pengennya sebenarnya jadi ya udah B2C aja dan pengennya kayak akun official aja. Ini secara PT atau secara organisasi udah rapi atau masih kekeluargaan nih? Sebenarnya kayaknya masih kekeluargaan deh Kak. Masih kekeluargaan. Jadi belum berinstitusi. Masih perorangan sih Kak. Masih perorangan. Oke, gitu. Oke. Kayaknya kita udah bertanya banyak hal, tapi aku ada titipan pertanyaan nih. Karena ada istilah Thai by Min Angels dan ya hampir semuanya itu kan ada sisi trust, storytelling dan visual identity tadi gitu ya. Thai by Min tuh selalu lekat sama influencer atau ngandalin influencer ya. Pernah nggak sih ada kejadian-kejadian yang katanya sekarang persepsinya influencer itu udah nggak convert ke sales gitu. Tapi apakah si Thai by Min itu dari awal 5 tahun besarnya karena para influencer ini memang itu yang masih diutamakan dari sisi marketing? Oke, sebenarnya kalau sekarang ya, kalau sekarang tuh aku mengandalkan influencer iya, tapi juga afiliator juga banyak gitu. Aku pengen mengembangkan afiliator aku sih Kak. Kayak gitu. Itu udah mulai dijalanin? Udah mulai dijalanin. Jadi dia baru dapet fee-nya ketika sudah menjual? Dari persenan Kak. Dari persenan penjualan kan? Iya benar. Oke. Itu bekerja sama e-commerce khusus atau di-organize sendiri? Aku sih kemarin baru nyoba-nyoba kayak emang di-organize sendiri Kak. Jadi bedanya apa aja nih? Thai by Min Angels, ambassador, afiliator, brand ambassador. Jadi kalau misalnya brand ambassador kan yang kayaknya face-nya gitu ya. Kalau brand ambassador face-nya, kalau misal ambassador tuh community aku. Cuman itu sebenarnya kayak semi-semi brand ambassador sih kayak gitu karena emang ngepromosiin Thai by Min juga setiap bulannya gitu. Terus kalau afiliator ya per video aja gitu. Dan semua itu ada fee-nya masing-masing. Kalau afiliator enggak sih karena buy sales. Iya, buy sales dan biasanya mereka tuh kayak barter gitu loh Kak. Iya kan? Oke, kalau Thai by Min Angels? Kalau Thai by Min Angels sih sebenarnya sebutan aja ya. Itu sebutan customer. Kayak sebutan ini tuh Thai by Min Angels. Kalau udah misalnya kayak photoshoot bareng Thai by Min, itu kayak kita nyebutnya itu Thai by Min Angels. Kalau yang ambassador itu community-nya yang tadi ada 60, itu berganti-ganti orangnya? Kebetulan ini baru tahun pertama Kak. Ini aku baru nyoba. Jadi emang marketing ini aku kan kayak terus riset gitu ya Kak. Jadi ini baru nyoba tahun pertama. Ini juga belum setahun Kak. Gitu. Dan so far tapi oke. So far oke. Dan ini akan berganti setiap tahun ya kayak brand ambassador aja. Solid ya ngurusin 60 orang di tengah-tengah kuliah, di tengah-tengah bisnis, terus udah gitu ngurusin konten, tambah lagi ngurusin 60 orang ini. Ada tim yang khusus handle community. Ada KOL spesialisnya. Kayaknya kalau aku sendiri yes, bener. Mungkin ada KOL spesialis ya. Oke. Dan satu pertanyaan terakhir nih. Sepenting apa sih buat brand, apalagi Yasmin yang baru 5 tahun, buat hangout sama brand owner lain? Oh itu penting banget sih menurut aku. Karena ketika kita kayak hangout sama owner-owner lain, itu dapat insight baru Kak. Oh ternyata kalau misal ngurusin operasional tuh ada harus kayak gini nih, harus kayak gini, ada insight-insight baru lah. Terus kalau misalnya mungkin kita ada masalah, itu kita bisa sharing gitu ke brand owner lainnya yang relate, mungkin kayak dia pernah ngalamin masalah itu yang sama gitu, jadi bisa dapat solusi juga. Yasmin main sama siapa aja? Aku itu kebetulan arisan gitu sama owner Bandung gitu. Terus ada Yasmin juga, di Jakarta ya? Iya, waktu itu dulu tuh aku iseng sih buat sebenarnya waktu itu aku yang ngajakin kakak-kakaknya itu. Oh, jadi arisan yang sama Intan May Outfit, Kipti, Oklo. Iya itu. Itu semua tuh inisiasinya dari Yasmin. Iya, waktu itu aku
awalnya iseng aja sih, itu iseng karena aku pengen kenalan aja sama kakak-kakaknya. Jadi itu apa nge-DM satu-satu gitu? Iya, aku nge-DM satu-satu, terus kayak aku ngumpulin ternyata kita solid juga loh gitu. Akhirnya kayak 2 kali ketemu, tiba-tiba kita arisan aja yuk gitu. Akhirnya buat arisan gitu. Awal mulanya kenapa yang dipilih brand-brand owner itu? Apa karena ya kebetulan taunya itu, atau enggak karena ini kayaknya marketnya sesuai nih gitu, atau memang Yasmin mengidolakan mereka juga? Sebenarnya kayak Custom. kebetulan aja sih, kayak aku ngeliat apa ya yang kayak bisa diajak ketemu, aku pengen kenalan aja gitu. Karena itu sebenarnya beda-beda Kak, ada yang dari makanan, Iya, ada yang benar. dari ibaratnya jualan tas, terus baju dan lain-lain kayak gitu. Termasuk Dinan juga Iya, Kak ada di Dinan. situ. Kalau Kak Dinan tuh aku sebenarnya waktu itu belum kenal Kak, tapi kayak aku kan misalnya nge-invite Kak Jenny, terus Kak Jenny punya teman lagi nih kayak gitu loh Kak. Jadi saling aku ajak temen aku ya kayak gitu-gitu. Masya Allah sih, kataku ini spiritnya untuk anak 22 tahun. 20 tahun Kak. 20 tahun betul, bukan 22 tahun. 20 tahun spiritnya buat, tapi kan juga ngubunginnya pasti bukan di umur 20 dong. Berarti waktu masih 19 untuk mau approach duluan, itu luar biasa loh Yasmin. Keberaniannya, dan maksudnya ya udah aku kenalan aja duluan gitu ya, dan cobain aja duluan gitu. Berarti itu spirit yang menurut aku justru harus dipunya sama semua entrepreneur gak sih? Kayak mau maju dulu, nyobain dulu gitu. Kalau gitu, kata penutup sekali lagi buat yang baru memulai usaha, kunci utamanya apa dulu yang harus dikerjain? Jangan kebanyakan mikir, pokoknya 1 kali eksekusi itu lebih bagus daripada 1000 teori. Asik. Wow, aku merasa diingatkan sama 20 tahun. Terima kasih ya Yasmin udah bersedia kesini, udah mau digangguin dan diubek-ubek cerita tentang Thai by Min. Kalau gitu sukses buat Thai by Min. Undang-undang kalau ada acara mode stoknya, kita ketemu di event-event mode stok selanjutnya ya. Oke, terima kasih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.